Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jadi, kita balik lagi untuk mengerjakan tugas mingguan. Tutorial dari penelitian operasional 1 modul 3 yaitu analisis sensitivitas. Untuk tugas mingguannya itu, yang pertama, sebuah perusahaan peralatan elektronik menghasilkan tiga jenis produk, yaitu televisi, laptop, serta smartphone. Setiap produk diproses di tiga bagian, yaitu bagian designing, assembly, dan testing. Ketiga proses tersebut memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 480, 360, dan 580. Untuk menghasilkan satu unit televisi dibutuhkan waktu 4 jam designing, 2 jam assembly, dan 3 jam testing. Satu unit laptop, 6 jam designing, 5 jam assembly, serta 8 jam testing. Dan untuk smartphone, 5 jam designing, 6 jam assembly, dan 6 jam testing. Keuntungannya itu masing-masingnya 12, 18, sama 15 dolar. Permasalahan perusahaan elektronik tersebut jika diformasikan dalam bentuk program linear sebagai berikut. A. Buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan elektronik ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Berarti di sini kita bakal cari maximize ya teman. Yang B. Berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? C. Berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian designing? Jelaskan. Apabila perusahaan elektronik tersebut ingin membuat produk baru, yaitu tablet, dengan harga jual 4 dolar dengan keuntungan sebesar 1 dolar per unit, dengan proses pengerjaan 2 jam designing, 2 jam assembly, dan 1 jam testing, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jelaskan. Oke, dan di mana kita harus mengerjakan soal itu pakai Microsoft Excel sama POMQM. Tapi gue bakal ngerjain ini pakai POMQM dulu teman-teman buat nyari langsung ke iterasi terakhirnya. Soalnya nanti bakal pakai di Excel. Jadi biar kita nggak usah lama-lama buat nyari pakai Excel. Oke, gue bakal ke software yang pertama dulu. Yang pertama itu kita pakai POMQM dulu. Oke teman-teman, jadi di sini gue udah di software POMQM-nya, yang dimana gue juga udah masukin constraint dan variabel-variabelnya. Di sini kan untuk T itu sebagai tablet, kali itu laptop, dan P ini gue smartphone ya. Sebenarnya kan S, cuman gue bakal ganti P biar gak bentrok sama variabel slack nantinya. Jadi maximize kan dia masing-masing menghasilkan keuntungan 12, 18, dan 15 dolar. Untuk designing itu masing-masing di 4, 6, dan 5, assembly di 2, 5, dan 6, testingnya di 3, 8, dan 6. Jadi gue bakal langsung solve aja ya teman-teman. Dari persamaan, dari model matematik yang udah gue buat ini. Kita solve. Oke teman-teman, jadi solusinya di sini ketahuan yaitu kalau kita pengen maksimasi keuntungan, kita harus bikin 30 tablet, 60 laptop, dan 0 smartphone. Oke, teman-teman, jadi di sini gue udah di iterasi dari hasil perhitungan pakai POMQM-nya. Di mana di sini itu iterasi terakhir ada di iterasi 3, di mana tabel ini tuh bakal gue kopas, bakal gue masukin ke Excel ya teman-teman. Bakal gue screenshot aja nanti dan gue bakal masukin ke Excel sebagai bahan apa ya, bahan acuan lah. Soalnya kan ini iterasi terakhir juga. Jadi jadi untuk software pakai POMQM-nya segitu dulu teman-teman. Jadi kita bakal lanjut pakai software yang kedua, yaitu kita pakai software Excel. Oke teman-teman, jadi kita udah pakai di software yang kedua, yaitu kita bakal pakai software Excel. Jadi untuk soalnya kan tadi yang diminta itu kita pertama menentukan model matematikanya ya teman-teman. Jadi di sini gue udah buat juga, ya karena kita juga udah buat tadi di software POMQM, jadi model matematikanya otomatis sudah kita buat juga. Di sini gue bakal langsung ke fungsi tujuan maksimasi Z-nya aja ya, yaitu 12P, 18L, tambah 15P, tambah 0S1, tambah 0S2, tambah 0S3. Karena dia di sini pakai pertidaksamaan itu lebih kecil sama dengan teman-teman. Jadi dia tinggal cukup buat nambahin S1, S2, dan S3-nya aja. Dengan fungsi kendala sebagai berikut. Dengan fungsi batasan TLP harus besar sama dengan 0. Dan ini tadi yang gue bilang teman-teman, gue bakal masukin screenshot dari iterasi terakhir di WebGM buat sebagai acuan kita buat ngisi tabel yang di sini. Jadi kita nggak perlu capek-capek buat nyari lagi dari awal. Tapi sebelum kita nentuin shadow price-nya, kita bakal coba buat nyelesain persamaan ini. Buat nyelesain hasilnya itu kira-kira sama nggak sama yang di POMQM. Kita pakai eh, ini Excel solver teman-teman. Jadi di sini gue bakal masukin persamaan-persamaannya dulu sama kayak tadi. Dan ini kayaknya bakal gue skip aja tuh. Persamaannya bakal sesuai sama ini, jadi bakal gue skip aja. Langsung ke ketika tabelnya udah keisi semua. Oke teman-teman, jadi di sini gue udah masukin model matematikanya ke dalam tabel yang udah gue buat ini.
Jadi kita bakal langsung selesain aja pakai Excel solver. Tapi di sini step pertamanya itu kita nentuin totalnya pakai rumus sum product. Ini sama kayak modul satu ya. Modul satu kayak ini titik koma. Ini kita kunci. Dan seret ke bawah. Oke, lanjut kita ke table tab data dan kita ke solver. Untuk objektifnya kita di sini by changing variable cell kita di sini. Untuk set objektifnya kita karena kita maksimasi atau nyari keuntungan terbesar jadi kita pilih max ya teman-teman. Untuk constraint-nya kita langsung tambahin aja 33 dari sini. Dan pastiin juga untuk si tandanya itu sama ya teman-teman. Kita pilih yang simplex LP. Kita klik soft. Dan kita untuk reports-nya itu kita checklistin semua, kita biruin semua. Kita klik OK. Jadi di sini bakal ada answer report, sensitivity report, sama limit report ya teman. Dan untuk hasil itu sama kayak POM-QM tadi teman-teman, dimana kita jika ingin menghasilkan keuntungan terbesar, kita harus memproduksi 30 televisi, 60 laptop, serta 0 smartphone. Nah, di sini lupa gue ganti. Ini sebenarnya nggak apa-apa juga sih, nggak ngaruh. Misalkan aja. Oke. Oke teman-teman, habis dari kita ke sheet 2 ini, dimana kita nentuin hasil itu sama kayak di POM-QM tadi apa enggak menggunakan software Excel solver, lanjut kita bakal nentuin yang namanya shadow price teman-teman. Jadi shadow price ini tuh gue bakal kopas saja hasilnya langsung dari iterasi 3 yang ada di POM-QM ya. Oke teman-teman, jadi di sini gue udah kopas hasil dari tabel literasi 3 dari software POM-QM nih teman-teman. Sini. Untuk kita bakal nentuin shadow price-nya. Jadi untuk shadow price di bagian designing itu kita pakai nilai ZJ di bagian select 1 teman-teman, itu ini. Jadi untuk designing kita klik aja. Yang ini. Nah, untuk assembly dan testing itu assembly kita pakai select 2 dan testing kita pakai select 3. Jadi kita bisa langsung tarik ke kanan aja. Nah, jadi untuk dari shadow price-nya untuk bagian designing itu kita dapat 3. Untuk assembly kita dapat 0 dan testing kita dapat 0. Oke teman-teman, udah habis dari shadow price tadi, yang dimana kita tahu shadow price itu desainnya 3, assembly-nya 0, dan testingnya 0. Kita bakal lanjut buat cari change factor-nya, yaitu di sini soalan C, berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian designing. Dan jelaskan. Jadi untuk solusi lamanya di sini kita bakal ambil nilai dari ini teman-teman. Untuk tablet itu kan 30, jadi kita bakal ambil itu. Kita bakal langsung tarik aja ke bawah. Nah, untuk perubahan, karena di sini itu designing ya dia diminta, dan designing itu ada di variable select 1, makanya untuk nilai lamanya itu kita pakai yang ini. Kita kalikan sama, karena di sini dia penambahan 5 jam, berarti kita kalikan 5. Teman. Langsung aja ya kita tarik ke bawah biar cepat. Nah, untuk solusi barunya, di sini kita tinggal tambahin solusi lama sama perubahan. Tarik aja ke bawah semua. Oke, untuk keuntungan barunya itu bisa kita dapatkan dengan rumus, dengan cara kita sama dengan kita buka kurung, iterasi ini kita kali sama solusi baru. Kurung, tambah, buka kurung lagi, iterasi ini dikali sama solusi baru untuk laptop, tambah buka kurung, ini dikali sama select 3, enter. Nah, jadi untuk keuntungan barunya kita ada di 1455 teman-teman, dan keuntungan lamanya itu ada di nilai ZJ ini yaitu 1440.
Nah, untuk perubahannya itu berarti kita tinggal kurangin aja tentang keuntungan baru, kita kurang sama keuntungan lama. Itu kita ada perubahan 15. Lanjut kita ke soal yang kedua, untuk pengurangan 5 jam pada proses desain. Jadi untuk solusi lama itu sama aja kayak tadi, 30. Untuk tablet, tar, untuk perubahannya juga sama, kita pakai yang select 1. Bedanya di sini kita kalikan dengan negatif 5 karena dia pengurangan 5 jam. Bawah. Untuk solusi barunya juga sama teman-teman, nilai solusi lama ditambah sama perubahan. Nah, untuk keuntungan barunya juga sama, iterasi dikali sama solusi baru. Kita lupa buat nambahin kok kurang. Nah, jadi untuk keuntungan barunya kita di sini dapat 1425, dan untuk keuntungan lamanya sama aja, kita pakai yang ini. Nah, untuk perubahan kita kurang keuntungan baru dengan keuntungan lama. Nah, jadi untuk setiap penambahan 5 jam itu kita dapat perubahan itu sebesar 15, dan untuk pengurangan juga kita dapat pengurangan sebesar 15 juga teman-teman. Oke teman-teman, untuk soal yang terakhir, kita diminta untuk apabila perubahan elektronik tersebut ingin membuat produk baru yaitu tablet dengan harga jual $4 dengan keuntungan sebesar $1 per unit dengan proses pengerjaan 2 jam designing, 2 jam assembly, dan 1 jam testing. Apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Oke, jadi jumlah yang diperlukan itu kan kita 2 jam designing, 2 jam assembly, dan 1 jam testing. Berarti kita tulis di sini 2, 2, dan 1. Untuk nilai per jam, di sini kan kita cuma ada 3 untuk variabel stack 1 atau assembly. Berarti ini kita 3, 0, dan 0. Untuk totalnya kita kalikan jumlah yang diperlukan sama nilai per jam. Untuk total biayanya kita pakai rumus sum. Ini Oke. Jadi total biaya yang diperlukan untuk membuat produk tablet itu sebesar 6, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi ini untuk software dari Excel lah kita udah selesai. Dan gue bakal langsung ke interpretasi hasil sekaligus kesimpulannya aja ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi setelah kita ngerjain soal tugas mingguan ini dengan software pertama yaitu POMQM dan yang kedua yaitu Excel, kita dapat memperoleh model matematikanya sebagai berikut. Dan untuk shadow price-nya kita peroleh untuk shadow price bagian designing itu 3, shadow price bagian assembly itu 0, dan shadow price bagian testing itu juga 0. Lalu untuk change factor di setiap penambahan dan pengurangan 5 jam, jika kita menambah 5 jam pada proses designing, maka kita bakal nambahin tablet, itu jadi solusi barunya yang kita buat, itu jadi ada 33 tablet yang kita buat, dan 58 laptop yang dibuat, dengan keuntungan barunya itu 1455, jadi kita untung 15. Dan setiap pengurangannya juga kita bakal ngurang juga di 15, yaitu tabletnya kita bakal bikin cuma 26 dari yang awalnya 30, dan untuk laptopnya kita bikin 61 yang dari awalnya 60. Dengan keuntungan barunya itu kita ngurang 15 dari keuntungan lama yaitu 1440. Itu untuk change factornya. Lalu untuk reduce cost
Jadi kan di sini kita tahu kalau 2 jam designing, 2 jam assembly sama 1 jam testing ya. Di mana total biaya yang diperlukan itu 6. Dan dia pengen jual itu di harga $4 dengan keuntungan $1 per unit. Nah, apakah bagusnya diproduksi apa enggak? Ya jelas enggak. Kenapa? Karena total biaya 6, tapi dia jual 4 gitu. Jadi di situ aja kita udah rugi $2, teman-teman. Gimana mau dapat untung kalau kita sendiri nombok gitu. Oke, ya teman-teman. Jadi mungkin itu aja ya kesimpulan dari jawaban tugas mingguan modul 3 yaitu analisis sensitivitas. Jika terdapat kesalahan kata, mohon maaf ya teman-teman. Dan itu aja sekian dari gue. Terima kasih.